warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Hairun Ternate. Perkenalkan, nama saya Surtila Sakudu SPD dari kelas PGSD. Pada hari ini tanggal 4 Maret tahun 2024 akan melaksanakan ujian kinerja tema 5 subtema 1 pembelajaran 2 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada kurikulum 2013. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semua sehat? Alhamdulillah. Baik Ibu
tentunya proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Tapi kalau cuaca hujan berarti segala aktivitas kita yang kita laksanakan pada pagi hari ini akan terlaksana dengan baik atau tidak? Hah? Ya tidak, karena cuaca hujan. Tapi pada pagi hari ini kita lihat kita punya daerah ini cuacanya cerah, matahari bersinar dengan apa? Ya dengan baik, dengan matahari bersinar dengan sangat terang, sangat baik. Ya. Baiklah, kita masuk pada kita punya pembelajaran hari ini, yaitu muatan pembelajarannya itu angkat bahasa Indonesia sama PPKN. Ya. Bahasa Indonesia kompetensi dasarnya 3.3 itu menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Kemudian yang kompetensi dasar yang kedua 4.3 yaitu menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Berikut PPKN. PPKN ini dia kompetensi dasarnya 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang kedua 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di sekitar. Nah, kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nomor 1. Peserta didik dapat menguraikan proses siklus air melalui diskusi dan penugasan sesuai dengan urutannya. Yang berikut nomor 2. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat membuat poster berkaitan pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia melalui kegiatan penugasan sesuai dengan jenis cuaca hujan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu perhatikan, tolong perhatikan di papan. Peserta didik dapat menyimpulkan arti penting bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar melalui tanya jawab dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima. Peserta didik memilih contoh kegiatan bersatu dalam keberagaman melalui pengamatan gambar sesuai dengan jenis lingkungannya. Ya, tujuan pembelajaran yang keempat yaitu peserta didik dapat memilih contoh kegiatan bersatu dalam keberagaman melalui pengamatan gambar sesuai dengan jenis lingkungannya. Kita akan mengamati video pembelajaran. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Teman-teman sudah siap semua? Oke, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang proses terjadinya hujan. Oh iya,
Kalian pernah tidak ya memperhatikan turunnya hujan? Atau mencari tahu tentang dari mana asal air hujan itu? Dan setelah air hujan turun ke bumi, airnya akan kemana ya? Yuk kita cari tahu bersama. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud, yaitu dari benda cair menjadi benda gas berupa uap air. Lalu uap air akan berubah menjadi awan, kemudian akan mengembun menjadi titik-titik air, dan terjadilah hujan. Nah, untuk detailnya kalian perhatikan proses hujan di samping ini ya. Panas matahari dapat mengakibatkan air menguap ke udara, baik itu dari air sungai, air laut, air danau, genangan air, serta air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Proses ini disebut dengan evaporasi. Uap air ini akan terus naik ke atas sampai ke atmosfer yang suhunya dingin. Karena semakin tinggi permukaan bumi, maka suhunya semakin rendah atau semakin dingin ya teman-teman. Jadi, jika uap air ini berada di suhu yang lebih dingin, maka akan mengalami proses kondensasi, yaitu uap air berubah wujud menjadi embun. Kemudian titik-titik embun ini berkumpul dan memadat membentuk awan. Lalu akan terjadi proses koalensi karena adanya hembusan angin mengakibatkan awan-awan kecil yang berisi air ini akan menyatu sehingga membuat awan yang berisi air ini menjadi lebih besar dan berwarna gelap, lalu terjadilah cuaca mendung. Nah, proses awan yang menyatu, membesar dan gelap ini disebut dengan proses koalensi. Setelah awan semakin berat, titik-titik air tidak terbendung lagi dan tidak mampu lagi ditopang oleh angin, maka butiran-butiran air akan jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Oh iya, kadangkala hujan berbentuk dalam serpihan salju ya teman-teman, namun meleleh saat melewati atmosfer bumi. Nah, sampai di sini kalian sudah paham tentang proses terjadinya hujan? Oke. Sekarang setelah hujannya turun ke bumi, airnya akan kemana ya? Oke. Air sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga air hujan. Setelah air hujan turun ke bumi, air tersebut juga akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ada yang menyerap ke tanah, ada yang mengalir ke tempat yang lebih rendah, serta ada yang kembali menuju dan bermuara ke laut lagi melalui aliran sungai. Nah, begitulah seterusnya sehingga membentuk siklus hujan. Oh iya, selain itu hujan juga dapat mengakibatkan bencana ya, yaitu banjir jika aliran airnya tersumbat. Jangan biarkan siklus hujan berhenti di lingkungan kita ya, sehingga mengakibatkan aliran air terhenti dan tertampung sehingga banjir di wilayah kita. Oleh karena itu, kita harus sama-sama menjaga kebersihan lingkungannya teman-teman. Oke? Nah, kalian sudah paham kan tentang proses terjadinya hujan? Sekarang kita ayo sama-sama kerjakan soal berikut ya. Soal pertama, susunlah gambar di samping ini sehingga menjadi urutan siklus hujan yang tepat. Teman-teman bantu jawab ya. Urutan gambar pertama ada pada nomor berapa? Oke, betul sekali, ada pada nomor 2.
Karena pada nomor 2 adalah proses air laut menguap dan menjadi awan. Lanjut ke kotak berikutnya, kita isi nomor berapa? Oke, betul sekali. Nomor 3, yaitu proses menyatunya awan menjadi awan besar dan gelap. Dan kotak terakhir diisi dengan nomor berapa ya? 1, yaitu proses terjadinya hujan atau turunnya air hujan ke bumi. Selanjutnya soal kedua, masih tentang proses terjadinya hujan tetapi dengan gambar yang berbeda. Urutkan proses terjadinya hujan pada gambar di samping ini ya. Berikan nomor pada kotak yang telah disediakan. Pada gambar sudah terisi kotak nomor 1 ya. Sekarang kita lanjut ke urutan kedua ya. Nah, coba teman-teman tunjuk kotak yang tepat untuk mengisi nomor urut 2. Wah, benar sekali. Sekarang nomor urut ketiga diisi pada kotak yang mana? Betul. Lanjut ke urutan keempat, ada pada kotak yang mana? Oke, sekarang nomor urut terakhir, nomor urut 5, ada pada kotak yang mana? Wah, benar sekali. Ternyata kalian sudah sangat paham ya tentang siklus hujan dan proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman dapat menceritakan kembali bagaimana proses terjadinya hujan itu tahap demi tahap berdasarkan nomor urut pada gambar ini ya. Jelaskan mulai dari nomor urut pertama sampai nomor urut kelima. Oke, selamat bekerja ya.
perhatian dan tidak terlihat oleh orang. Tapi sini yang pertama poster. Kata pertama lukisan begitu. Superna. Mati superna di dalam lagi ini superna itu menggambar. Menggambar poster. Gambar poster itu harusnya bahasa yang baik supaya orang yang lihat juga senang, toh? Nah, di sini ciri-ciri poster antara lain langsung menarik perhatian dan tidak terlihat orang lain. Dan kalau orang menggambar sesuatu itu harus gambar dengan baik supaya enak tidak dilihat oleh orang lain. Dan nomor 2, menggunakan bahasa yang padat. Dan kalau menggambar poster atau membuat poster itu harus menggunakan bahasa yang padat, bahasa yang baik, ya. Kemudian singkat, jelas dan mudah dipahami. Jadi harus memakai bahasa-bahasa yang padat, tapi singkat, jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Yang berikut. Nomor 3, mengandung kalimat-kalimat yang persuasif atau bersifat ajakan. Berarti gambar itu kita harus memberikan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa supaya orang yang baca itu orang juga bisa termotivasi agar orang bisa membuat poster seperti apa yang sudah kalian buat. Halo. Hai. Ya, berikut nomor 5. Nomor 4, menggunakan gambar atau sketsa atau tulisan dan perpaduan warna. Jadi dalam membuat poster itu harus ada perpaduan warna. Tidak boleh cuma memakai warna yang satu, tapi harus lebih dari satu warna. Yang kelima, dapat membedakan kesan meskipun dibaca sambil berlalu. Jadi dapat membedakan kesan itu orang yang membaca itu orang merasa asik apa yang digambar oleh siswa dari kelas 3 SD sampai 60. Yang keenam, isi tidak bertele-tele, jadi isi itu harus pas. Tidak boleh menceritakan sesuatu yang tidak masuk akal. Satu orang satu. Kalau itu perlu apa? Perlu tulisan, tulisan.
Sudah, ya pintar. Kamu yang sudah mau kalian yang bareng ya, sudah? Nah, baik. Nada maju, presentasi dari hasil kerja yang bareng dari KPD. Nada maju presentasi. Baik, Pak. Ya, baik. Nah, coba ya, kelompok lain perhatikan. Kelompok apa yang apa? Kelompok kelima akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Ada yang berpuasa toh, jangan boleh karena. Yang kelompok lain perhatikan. Kelompok kelima mau mempresentasikan tepuk tangan dulu. Tepuk tangan cepat. Ya, kelompok lima semangat. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih Nada. Yang berikut kelompok apa? Jeru. Ya, Ali mewakili kelompoknya Jeru. Ya, maju. Ya, api semua. Coba tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Coba yang lain, dia kan begini. Ya, terima kasih kelompok Jeru, tepuk tangan dulu sekali. Ya, ada lagi kelompok apa sana? Bagaimana kelompok apa? Maju. Maju. Sudah semua sudah kan? Tadi apa yang sudah diberikan itu mengerjakan lembaran LKP, LKPD. Nah, sekarang itu tanya dulu. Pelajaran yang tadi ibu memberikan mulai dari pertama sampai hampir selesai ini sudah senang atau tidak? Apa yang dirasakan selama pembelajaran berlangsung, senang atau hati susah? Senang? Senang atau tidak? Senang toh? Jadi apa yang mulai dari tadi sampai saat ini berarti rasa hati senang. Hebat semua. Bisa isi jawaban tak tidak tuh? Sama ibu maju ambil lagi. Berarti maju makan. Satu, beri satu. Ayo. Sudah semua? Ya, berarti pembelajaran kita pada hari ini ya, sudah semua? Ya, sampai di sini aku mau tanya dulu. Tadi pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini semua berjalan dengan lancar. Apa yang ibu berikan pada hari ini
menjadi motivasi agar ke depan itu kalian lebih baik daripada hari ini. Semangat belajar, kok pulang di rumah jangan bermain ya. Harus belajar, belajar dan belajar. Kalau mau pintar ya harus rajin belajar, harus punya semangat. Jangan malas-malas untuk belajar, terutama membaca, menulis dan berhitung. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Sebelum pulang, mari kita sama-sama membaca doa. Ada di doa dari sini sudah ditempat. Bukan doa, berdoa. Sudah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembelajaran kita sampai hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu lagi pada waktu dan tempat besok atau minggu depan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum.